hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke anak-anak, walaupun pandemi sudah berakhir, alangkah baiknya kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang kita akan terapkan yaitu 3M. Ya, M yang pertama itu apa? Mencuci tangan. Baik. M yang kedua? Memakai masker. M yang terakhir itu apa? Menjaga. Terus anak-anak ya, jadi ingat kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, untuk menambah semangat kita belajar hari ini, Ibu akan membuat sebuah yel-yel. Yel-yel yang akan Ibu gunakan itu yel-yel tepuk semangat. Ada yang masih ingat atau tidak? Masih. Karena kalau misalnya Ibu hitung 1, 2, 3 berarti kita mulai ya. 1, 2, 3 mulai. Tepuk semangat. Apakah anak semuanya sudah semangat untuk belajar hari ini? Apakah semua sudah happy? Happy. Sudah happy ya. Ya, di sini anak-anak sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai sebuah roti. Ya, roti ini nanti Ibu akan memotong roti ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, roti ini juga nanti akan Ibu bagikan kepada dua orang anak, dua orang siswa yang ada di sini. Nah, sini Ibu meminta kepada dua orang yaitu siapa? Randi dengan Syarani maju ke depan. Nah, ayo Randi dengan Syarani maju ke depan. Nah, di sini Ibu mempunyai dua buah roti tadi ya. Satu buah roti tadi itu sudah Ibu bagi menjadi dua bagian. Kemudian Ibu berikan kepada Rani, kemudian Ibu berikan kepada Randi. Ya. Syahrani dan Randi masing-masing itu mendapat berapa bagian? Satu, dua. Ya, satu, dua. Ya. Boleh masih Ibu minta ini kan rotinya. Nah, tepuk tangan untuk Syahrani dan Randi. Ya, oke anak-anak, dari jawaban teman kalian tadi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang operasi hitung pecahan. Ya, di mana untuk materi operasi hitung pecahan itu terbagi atas dua materi pembelajaran. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, sedangkan yang kedua menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan yang menggunakan soal Cerita. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan prosedur penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama setelah mengamati alat peraga dengan benar. Kemudian yang kedua, perhatikan, peserta didik mampu menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut berbeda setelah melakukan diskusi yang tepat. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga, peserta didik mampu melakukan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda setelah melakukan diskusi yang tepat. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda yang tepat. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk kepada materi operasi hitung pecahan, pertama kita harus tahu dulu definisi dari pecahan itu seperti apa atau pengertiannya. Di sini pecahan ini adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, pecahan dapat disimpulkan dengan A per B, di mana A sebagai pembilang dengan B sebagai penyebut. Ya. Oke anak-anak, jadi untuk kali ini kita akan belajar materi yang pertama dulu. Materi yang pertama kita belajar yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama dengan menggunakan alat peraga puzzle pecahan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu untuk puzzle pecahan itu seperti apa. Nah, di sini Ibu ada dua
sebelah kanan ibu puzzle pecahan berwarna merah. Nah, di mana puzzle pecahan warna merah ini dia berbentuk sebuah lingkaran. Satu buah lingkaran di sini ibu sudah bagi menjadi 4 bagian. Kemudian di sebelah kiri ibu ini adalah potongan-potongan dari puzzle pecahan lingkaran yang pertama tadi. Nah, di sini potong-potongannya dia berwarna biru. Sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah soal. Nah, di sini punya sebuah soal yaitu pecahan penjumlahan pecahan biasa dengan penjumlahan sama. Di mana soal tersebut itu adalah 1/4 ditambah 2/4. Hasilnya adalah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kalian lihat terlebih dahulu. Di alat peraga puzzle pecahan itu ada berapa puzzle pecahan yang berwarna merah? 3. Oke, baik. Ya, ada 3 puzzle pecahan berbentuk lingkaran yang berwarna merah. Kemudian sini. Ya, untuk bentuk pecahan yang pertama yaitu 1/4. 1/4 di sini. Perhatikan anak-anak. Sekarang kita lihat dulu untuk menyelesaikan 1/4 ini. Di sini di puzzle pecahan berbentuk lingkaran yang pertama ini ada sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran di sini ibu sudah membagi menjadi 4 bagian. Ya, berarti kalau satu buah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian itu sama seperti dengan 1 dibagi dengan 4. Ya, sini ibu akan menempelkan potongan puzzle berwarna biru. Ibu tempel di puzzle lingkaran berwarna merah yang pertama. Bentuk ini berarti otomatis bisa diketahui bahwa bentuk ini adalah 1/4. Kemudian kita lihat dulu untuk soal yang kedua, 2/4. Ya, 2/4 di sini sama seperti yang pertama tadi. Satu buah lingkaran ini dibagi menjadi 4. Kemudian kita lihat, di sini ibu akan mengambil 2 potong puzzle berwarna biru. Ibu tempelkan di puzzle lingkaran yang berwarna merah yang kedua, seperti ini. Sekarang kalian perhatikan anak-anak, untuk bentuk 1/4, nah satu bagian potongan puzzle dibagi menjadi 4 bagian, yaitu untuk bentuk 1/4. Kemudian ditambah 2/4, 2 potongan puzzle warna biru dibagi menjadi 4 bagian, yang ini disebut bentuk dari 2/4. Ya, seperti yang ibu bilang tadi, untuk menjumlahkan pecahan untuk pecahan biasa. Untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama itu, apabila penyebutnya itu dia sama, berarti otomatis kita bisa menjumlahkan. Kemudian kita bisa juga langsung mengurangkan apabila penyebutnya sama. Beda dengan penyebutnya berbeda. Penyebut berbeda harus kita cari KPK terlebih dahulu. Sekarang kita lihat untuk 1/4 tambah 2/4. Ini penyebutnya sudah sama belum? Sudah. Karena penyebutnya sudah sama, berarti otomatis kita bisa langsung menjumlahkan. Kan kalian lihat. Untuk puzzle yang pertama ini, puzzle-nya ini untuk potongan warna birunya ini ada berapa bagian ini? 1. Ditambah. Untuk yang kedua untuk puzzle biru ada berapa bagian? 2. Berarti kalau 1/4 ditambah 2/4, hasilnya berapa anak-anak? 3/4. Di sini langsung ibu tempelkan. Untuk potongan puzzle berwarna biru ini, 3 potongan puzzle warna biru, ibu tempelkan di puzzle pecahan lingkaran yang ketiga. 1 puzzle, 2 puzzle, kemudian 3 puzzle. Nah, sini sudah jelas ya bahwa 1/4 tambah 2/4 itu hasilnya 3/4. Sampai sini semua sudah paham anak-anak? Sudah. Sudah paham anak-anak? Satu kali lagi? Sudah. Oke, baik anak-anak. Karena semuanya sudah paham, ibu akan memberikan
kita melakukan operasi penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Seperti ini. Ya, soalnya itu adalah 3/4 ditambah dengan 1/4. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk pecahan yang pertama, 3/4. 3/4 ini berarti Ibu di sini mengambil berapa potong puzzle pecahan yang berwarna biru anak-anak? 3. Oke, baik. Ya, 3 potong puzzle berwarna biru. Kemudian setelah itu apa lagi? Ya, Ibu langsung letakkan potongan puzzle berwarna biru ini, Ibu tempelkan di puzzle lingkaran yang pertama. Ya, langsung Ibu tempelkan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang pecahan yang kedua ini ada 1/4. Nah, 1/4 berarti kita ambil berapa potong puzzle? 1. Siapa sih yang bisa menempelkan depan? Angkat tangan. Ya, Ibu minta Hafiza untuk masuk menempelkan ke depan. Oke, terima kasih Hafiza. Tepuk tangan untuk Hafiza. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa bentuk 3/4 ya. 3/4 ini untuk pembilangan yang ketiga. Ibu ambil 3 potong puzzle berwarna biru, Ibu tempelkan di puzzle lingkaran pertama ya. Puzzle pecahan lingkaran yang pertama. Kemudian ditambah 1/4. 1/4 yang tadi Hafiza sudah buat. Kita mengambil 1 potongan puzzle warna biru, kemudian tempelkan di puzzle lingkaran yang berwarna merah. Nah, ini untuk 1/4. Sekarang kalian perhatikan. Di sini penyebut pecahannya semua sudah sama kan? Yaitu penyebutnya berapa? 4. Berarti tinggal kalau sudah penyebutnya sama, berarti kita jumlahkan pembilangnya. Kita langsung pembilangnya. Yaitu perhatikan untuk puzzle lingkaran yang pertama ada berapa potongan puzzle warna biru? 3. Ditambah berapa potongan puzzle biru yang ke lingkaran kedua? 1. Berarti 3 tambah 1 hasilnya berapa? 4. Berarti 3/4 tambah 1/4 hasilnya 4. Siapa bisa sini yang menempelkan untuk di alat peraga 4/4? Angkat tangan. Ya, coba sini Ibu minta Rido untuk maju ke depan. Ya. Nah, sini Ibu minta Rido tempelkannya untuk 4/4 tadi. Ya, satu lagi. Ya, anak-anak perhatikan depan ya. Anak-anak perhatikan teman sedang kerja depan. Ya. Perhatikan ya anak-anak. Terima kasih Rido. Tepuk tangan untuk Rido. Nah, jadi untuk itu tadi, untuk pecahan 3/4 ditambah 1/4 ya sudah seperti yang anak kerjakan tadi ya. Hasilnya itu 4/4 ya. 4/4 tadi itu 4 potongan puzzle warna biru kita tempelkan di puzzle lingkaran merah yang ketiga. Seperti itu. Sampai sini bertanya, semuanya sudah paham anak-anak? Sudah. Baik, semuanya sudah paham ya. Dan sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Yaitu untuk operasi pecahan yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. Ya, anak-anak perhatikan ya di slide PowerPoint yang ada di depan ini. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Jika penyebutnya sudah sama,
bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Seperti yang kita sudah kerjakan tadi kan? Ya, penyebut sama, penjumlahan pengurangan, penyebutnya sama, bisa diuji. Jumlah pengurangan. Kemudian jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mencari KPK. Ya, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari masing-masing penyebutnya. Lalu setelah itu disesuaikan dengan pembilangnya. Sekarang kita lihat slide untuk materi pembelajaran yang kedua. Nah, penjumlahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Sekarang kita lihat soalnya. Untuk contoh soalnya itu 1/2 ditambah 2/3. Berapa hasilnya? Sekarang kita lihat dulu. Seperti yang definisi yang pertama tadi, untuk menjumlahkan pecahan biasa dan penyebut berbeda itu pertama-tama kita harus cari apa? KPK-nya. Nah, KPK dari masing-masing penyebut ini. Terlebih dahulu. Penyebutnya yang berbeda, penyebutnya berapa? 2, 3. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk kelipatan yang kedua. Yang mencari KPK itu berarti kita lihat dulu ya untuk kelipatan. Kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Sekarang kita lihat untuk kelipatan yang ketiga. Nah, kelipatan ketiga itu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Sekarang kita lihat untuk menentukan KPK ada suatu bilangan itu yang pertama harus anak-anak ingat itu kita lihat bilangan yang sama dari antara dua kelipatan 82 dan 3. Setelah kita lihat bilangan yang sama, kalian cari bilangan yang paling terkecil. Nah, pintar sekali. Ya, jadi KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Sekarang setelah kita sudah mendapatkan hasil dari KPK tersebut yaitu 2 dan 3 adalah 6. Sekarang kita lihat ini dulu ya untuk pecahan biasa yang pertama. Perhatikan 1/2. 1/2 ini penyebutnya berapa? 2. Di sini hasil dari KPK dari 2 dan 3 itu 6. Kita bagi dengan penyebut. Penyebutnya itu 2. 6 bagi 2 hasilnya berapa? 3. Nah, berarti karena sudah dapat hasilnya itu 3, berarti masing-masing pembilang dengan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama ya anak-anak, yaitu 3. Nah, berarti 1 kali 3 dibagi 2 dikalikan dengan 3. Jadi kalau kita jumlahkan. Lalu kita lihat lagi. KPK hasil dari KPK 2 dan 3 tadi itu kan ada berapa? 6. Kita bagi dengan pecahan biasa yang kedua yaitu 2/3. 2/3 penyebutnya berapa? 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Setelah mendapatkan hasilnya 2 itu berarti masing-masing pembilang yaitu 2, kemudian penyebutnya 3, kita kalikan dengan bilangan yang sama yaitu 2. Berarti 2 kali 2 dibagi 3 kali 2. Setelah dikalikan setelah penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama, langkah selanjutnya langsung kita mengalikan pecahan tersebut. Sekarang kita lihat dulu yang pertama. 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian dibagi 2 kali 3 hasilnya 6. Setelah itu kita jumlahkan. 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. Terus. Kemudian 3 kali 2 hasilnya berapa? 6. Ya, sekarang anak-anak perhatikan apakah penyebutnya sudah sama atau tidak? Sama penyebut berapa? 6. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung menjumlahkan pembilangan yaitu 3 dan 4. Berarti 3/6 ditambah 4/6. 3 tambah 4 hasilnya 7/6. Nah, jadi 1/2 tambah 2/3 hasilnya ini kan 7/6. Bertanya pada anak semua sudah paham untuk materi penjumlahan pecahan biasa dan penyebut yang berbeda? Sudah. Oke, baik, semuanya sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Tadi kan kita sudah menjelaskan penjumlahan kan? Penjumlahan pecahan biasa dan penyebut
itu kelipatan 6. Berarti sini 6, 12, 14, dan seterusnya. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, mencari KPK kita lihat dulu angka yang terkecil. Kemudian yang catatan angka tersebut harus sama. Kan kita lihat. Angka terkecil di sini berapa? 12. Yang kata yang itu adalah 12. Oke. Baik anak-anak, semua kita dapat hasil KPK-nya 12. Ya, sekarang kita langsung
di sini karena KPK tadi kan hasilnya berapa? 4 kan? Berarti 4 kita bagi dengan penyebutnya. Penyebutnya sini berapa? 2. Berarti 1 masing-masing pemilihan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 1 kali 2 dibagi dengan 2 kali 2. Kemudian ditambah. Sekarang kita lihat lagi. Di sini ada penyebutnya 4. Untuk 3 kali 4 penyebutnya 4. KPK-nya tadi berapa tadi? Siapa masih ingat? KPK-nya berapa? 4 kita bagi dengan penyebut 4 ini. Nah, 4 bagi 4 hasilnya berapa? 1. Berarti masing-masing pembilangan dan penyebut kita kalikan yang bilangan sama, itu 1. 3 kali 1 kemudian dibagi 4 dikalikan dengan angka 1. Sekarang kita lihat. 1 karena masing-masing pembilangan penyebut sudah dikalikan dengan bilangan yang sama, berarti otomatis bisa kita langsung kalikan. Ya, 1 kali 2 hasilnya berapa? 2. Bagi 2 kali 2 hasilnya berapa? 5. Tambahkan. 3 kali 1 hasilnya 3. Dibagi 4 kali 1 hasilnya 4. Anak-anak lihat apa penyebutnya sudah sama atau belum? Sudah sama, berarti bisa kita langsung menjumlahkan. Oke, pintar anak-anak. Berarti kita jumlahkan 2 per 4 tambah 3 per 4. 2 tambah 3 hasilnya 5. Jadi soal tersebut yaitu ibu membeli persediaan 2 kg telur, kemudian ibu membeli lagi 3,4 kg telur, itu hasilnya adalah 5. Kutanya, untuk materi menyelesaikan masalah penjumlahan dan soal cerita sudah paham anak-anak? Sudah. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya? Sudah. Sekarang ibu karena kalian semua sudah paham, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, perhatikan. Nah, di sini masing-masing kelompok itu ada 4 anggota kelompok. Nah, bisa kalian lihat ya, lihat nama anggota kelompoknya masing-masing. Makanya kita semuanya sudah duduk berkelompok? Sudah. Dan semuanya sudah duduk berkelompok, ibu akan membagikan LKPD kelompok kepada kalian. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 1 ini ada 4 orang kan? Masih dapat 1. Nah, ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Untuk Sarani dengan ini lihat dulu ya, pakai siapa punya teman sebelah buktinya dulu ya. Untuk LKPD kelompoknya, ya taruh saya dari sini ya. Ya sekarang anak-anak sebelum mengerjakan, anak perhatikan dulu. Sebelum mengerjakan, anak perhatikan dulu depan. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Anak perhatikan dulu depan. Ya, jadi sebelum mengerjakan LKPD tersebut, coba nanti ya, lihat di LKPD masing-masing lihat dulu. Nah, di situ ada nama anggota kelompok. Ya. Nama anggota kelompok itu kan ibu bagikan masing-masing ada 4 anggota kan. Nah, jadi tugas kalian ditulis ya nama-nama anggota kelompok tersebut. Kemudian setelah itu ada tanggal pengerjaannya. Ya, tanggal pengerjaan itu kalian tulis ya tanggal pengerjaannya hari ini tanggal berapa. Nah, setelah itu kalian perhatikan, kerjakan soal berikut dengan benar ya. Ada 5 soal itu ya. 5 soal tersebut kalian boleh langsung kerjakan di LKPD tersebut. Nah, setelah kalian kerjakan karena ini kan semuanya ibu bentuk dalam bentuk kelompok ya. Jadi ingat, setiap masing-masing anggota kelompok itu harus kerja secara berkelompok. Kemudian jangan terlalu mengharapkan teman yang satu dan teman yang lain. Ya, kalian harus bekerja sama. Dengan catatan kalau kalian bekerja sama jangan kalian menyontek ya. Bisa paham tidak ya anak-anak? Bisa. Sama dengan catatan tidak boleh kalian menyontek. Ya, seperti itu. Ya, ayo kerjakan ini selama bekerja.
Kelompok 1 sudah selesai ini. Perhatikan ya, perhatikan itu soalnya itu. Ayo kerjaan. Ya oke anak-anak, semuanya sudah. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD kelompok? Sekarang perhatikan di sini. Ya, karena kalian semua sudah mengerjakan LKPD kelompoknya masing-masing. Di sini masing-masing ibu meminta perwakilan dari satu kelompok, dari 3 kelompok itu untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok mereka di depan kelas. Nah, ibu minta di antara kelompok 1, 2, dan 3, ibu minta untuk perwakilan kelompok 1. Nah, kelompok 1 siapa yang maju? Ya, Dede yang maju. Ya, silakan maju ke depan. Kerjakan hasil kerja kelompok kalian. Anak-anak jangan dulu kumpul ya, masih pegang LKPD-nya itu dulu. Perhatikan dulu, Dede kerja di depan. Kerja di depan. Langsung tulis di papan tulis. Ya anak-anak perhatikan ya untuk yang ini. Dede kerja di depan. Coba yang lain kelompok lain kelompok 1, 2, dan 3. Perhatikan ya, ada teman kalian kerjakan di depan. Misalkan perhatikan ya, kalian bermain gitu ya. Yang anak perhatikan ya. Coba anggota kelompok lain, jangan kalau ada yang ribut ya.
jelaskan saja apa yang Dede tulis. Suaranya besar ya Dede. Ini 1/6 ditambah dengan 15/18. Kemudian kita cari kelipatan 6 dengan 18. Kelipatan 6 adalah 6. Nah, yang lain kelompok yang lain perhatikan ya. Kelipatan seterusnya. Kelipatan 18 yaitu 18, 26 dan seterusnya. Ketika dari 6 dan 12 adalah Dede 18. sampai sini ya Dede supaya teman yang lain bisa lihat. Lanjut Dede. 1/6 ditambah 5/18 sama dengan 3/18 ditambah 5/18 sama dengan 8/18. Ya, bagus sekali untuk penjelasan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk Dede dulu. Terima kasih Dede, boleh duduk ya tempat duduk masing-masing. Ya, sekarang anak-anak, dari hasil kerja kelompok 1 ikut bertanya dulu untuk anggota kelompok lain. Apakah ada komentar, saran atau tanggapan? Apakah ada komentar, saran atau tanggapan? Tidak. Apakah ada komentar, saran atau tanggapan? Siapa yang memberikan komentar atau saran? Ya, sini ibu tunjuk siapa? Khalifah. Khalifah coba komentar atau saran. Komentar atau sarannya itu seperti apa? Kenapa jawaban kelompok 1 tidak mengalihkan dengan bilangan yang sama? Ya, bagus sekali untuk komentarnya. Tepuk tangan untuk Khalifah. Nah, tadi untuk komentarnya itu mengapa untuk apa? Untuk KPK ditanya lagi. 1/6 tambah 8/18 ini kenapa tidak langsung untuk hasil KPK-nya itu tidak dibagi, tapi di sini dia langsung menuliskan hasilnya. Nah, jadi perhatikan yang di sini anak-anak. Di sini untuk soal seperti ini 1/6 tambah 8/18 kita tidak boleh langsung menuliskan hasilnya seperti ini ya. Ingat karena di matematika itu ada step by step atau tahapan yang minta apa untuk mendapatkan hasil tersebut. Ya, sekarang kita lihat ya. Kita koreksi jawaban teman kalian dari kelompok 1. Yaitu 1/6 tambah 8/18. Hasilnya adalah perhatikan depannya anak-anak. Sekarang sini kita lihat 1/6 tambah 8/18. Ya. Di sini ada dua penyebut yang berbeda. Dua penyebut berbeda itu penyebut berapa ini? 6. 12. Ya. Sekarang kita lihat. Karena penyebutnya masih berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Mencari KPK atau kelipatan satuan terkecil dari dua penyebut tersebut. Ya, sekarang kita lihat dulu kelipatan ke-6. Kelipatan ke-6 di sini hasilnya adalah 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Untuk kelipatan 18, dan di sini sudah ada tulis juga 18, 26 dan seterusnya. Ya. Sama seperti penyapa untuk mencari KPK dari dua kelipatan tersebut 6 dan 18, kita lihat angka yang terkecil dari kedua kelipatan tersebut. Kemudian kita lihat juga angka yang sama itu angka berapa? Nah, angka yang sama di angka dua kelipatan tersebut angka berapa? 18. Nah, berarti KPK dari 6 dan 18 itu adalah 18. Tapi di sini perhatikan dulu. Di sini KPK-nya sudah kita ketahui adalah 18. Sekarang kita lihat untuk pecahan biasa yang pertama itu 1/6. Ya, kita lihat pecahan biasa 1/6. Di sini 18, hasil KPK-nya 18. 18 kita bagi dulu untuk kita bagi dengan penyebut dari 1/6, yaitu 6. Berarti 18 dibagi 6 hasilnya 18 bagi 6 hasilnya berapa? 6. Bagi 6 hasilnya berapa? 3. Nah, 18 bagi 6 hasilnya 3, berarti masing-masing pemilihan penyebut kita kalikan dengan angka 3. Berarti 1 kali 3 dibagi 6 kali dengan 3. Setelah ini kita jumlahkan, perhatikan. Di sini ada, kita lihat untuk pecahan biasa yang kedua 8/18. Di sini kita lihat penyebutnya ini berapa? 18. 18 ini kalau hasil KPK dari 6 dan 18, berarti kita bagi dengan penyebut dari pecahan yang kedua yaitu 8.
masing-masing pembilang yang tersebut kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 18. 1. Saya ulangi lagi ya, karena hasil dari 18 bagi 18 itu 1, berarti masing-masing pembilang yang menyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 1. Nah, berarti sini 8 kali 1 dibagi 18 kali 1. Setelah itu kita langsung kalikan. Berarti 1 kali 3. 1 kali 3 hasilnya berapa? 3. 6 kali 3 hasilnya 18. Tambah 8 kali 1 hasilnya 18. Kemudian 18 kali 1 hasilnya berapa? 18. Sekarang perhatikan anak-anak. Di sini penyebutnya sudah sama atau belum? Sudah. Sudah sama, berarti masing-masing pembilang bisa kita langsung dijumlahkan. 3 tambah 8 hasilnya berapa? 3 tambah 5. Maaf ya tadi ada. Ya, 3 tambah 5. 3 tambah 5 hasilnya berapa? 18. Hasilnya sama atau tidak? Sama. 8 kali 18. Nah, sekarang Ibu tanya dulu untuk penjelasan dari Ibu tadi terkait pembukaan pecahan biasa dan berbeda. Ibu tanya semua sudah paham atau belum? Sudah. Sekarang setelah kalian sudah presentasi, nah berarti untuk pembelajaran selanjutnya itu Ibu akan memberikan tes evaluasi kepada kalian. Nah, sini Ibu akan memberikan soal untuk evaluasi pembelajaran. Ini Pak. Nah, masing-masing kelompok Ibu akan bagi satu soal ya. Nah, masing-masing mendapatkan satu buah soal. Ya, sekarang berarti anak-anak di soal tersebut kan ada nama kan? Ya. Jangan lupa kalian tulis nama ya, nama siswa, kemudian tanggal pengerjaan. Ya, kemudian perhatikan soal di situ kan soalnya berbentuk TG. Nah, bisa langsung kalian perhatikan opsinya A, B, C, D, lalu pilihlah jawaban yang kalian anggap paling benar. Ya, selamat bekerja anak-anak. Selamat bekerja anak-anak. Ya, ayo kerja. Perhatikan jawabannya ya, jangan ada yang nyontek. Ayo kita kerja.
Setelah kalian sudah mengerjakan tes evaluasinya, ya. Setelah kalian sudah mengerjakan tes evaluasinya di sini, ya, dari hasil pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ya, bisa kalian lihat di slide PowerPoint, yaitu pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Dan kesimpulan kita pelajari ya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, jika penyebut pecahan sama, maka pembilang kedua pecahan dapat langsung dijumlahkan maupun dikurangkan. Namun jika penyebutnya itu dia berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK masing-masing dari penyebut tersebut. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu, nah, oke, di sini Bapak menanyakan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah memahami materi hari ini dengan baik? Baik. Apakah kalian sudah memahami materi ini dengan baik? Sudah. Ya kan, semua sudah paham ya. Kemudian bagaimana perasaan mengikuti pembelajaran hari ini? Senang ya? Nah, alhamdulillah semuanya senang. Apakah semuanya sudah happy? Sama-sama. Ya. Sebelum kita itu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta satu orang maju untuk pimpin doa dulu kepada teman-teman. Ya, coba di sini ini siapa? Radit maju ke depan. Radit maju ke depan. Ya, di tengah sini ya Radit. Ya, yang lain kan berdoa. Terus di atas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Radit, silakan duduk ke tempat dudukmu. Ya. Nah, oke anak-anak, sebelum kalian pulang, Ibu akan memberi pesan kepada kalian. Ya.